Shalom guys, kali ini Mimin akan berbicara tentang bangsa Mimin sendiri. Tapi cowok-cowok boleh menyaksikan juga supaya tahu dan bisa menjadi partner kami. Oke bun, langsung aja. Mengapa dunia yang menyakitkan ini sangat membutuhkan wanita dalam peran kepemimpinan? Pada tahun 2020 saya diundang untuk menjadi bagian dari perkumpulan untuk para pemimpin wanita. Kedengarannya trendy, jadi saya memeriksanya. Semakin dalam saya mengikuti, semakin banyak kedengarannya seperti tempat untuk mengoceh tentang apa yang tidak didapat pacar, harus menang, dan memilih untuk mendapatkan lebih banyak. Saya menolak. Ada terlalu banyak pekerjaan ilahi bagi wanita untuk dilakukan untuk terganggu melalui ketidakpuasan. Kegiatan saat ini membangkitkan pendapat yang kuat tentang gadis-gadis depan dan menengah seperti Beth Moore, Kamala Harris, dan Aung San Suu Kyi. Ada banyak yang dinyatakan untuk waktu yang lama tentang perempuan dalam kepemimpinan. Percakapan sekuler dan Kristen memverifikasi relevansi bertanya-tanya, mengapa peran manajemen perempuan begitu penting? Pada hari-hari setelah September 11, Ibu Negara Laura Bush menjalankan kepemimpinan khusus. Pada tanggal 12 September 2001, ia mengeluarkan surat kepada remaja sekolah Amerika tentang peristiwa tersebut. November itu, dia menjadi gadis pertama yang memberikan alamat radio presiden mingguan penuh. Kepada dunia yang mendengarkan di bawah awan kekhawatiran dan ketidakpastian yang berat, dia berbicara tentang kemiskinan, kesehatan yang mengerikan dan buta huruf, terutama di Afghanistan di bawah penindasan Taliban, khususnya wanita dan anak-anak. Ruang lingkup seorang pemimpin memiliki efek pada tidak ada hubungannya dengan posisi, tingkat, atau gelar mereka dan lebih berkaitan dengan niat mereka. Apakah dalam posisi yang mapan atau yang sulit untuk dipahami, Tuhan menugaskan wanita dengan kewajiban ilahi untuk memimpin jalan melalui merawat dunia yang terluka. Mari kita balas pertanyaan kunci tentang peran perempuan untuk menemukan mengapa manajemen mereka sangat penting. Siapa bilang perempuan adalah pemimpin? Allah memberi umat manusia, laki-laki dan perempuan, jalan untuk beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Wanita memperoleh fungsi unik sebagai penolong. Kejadian 2 ayat 18 dalam pekerjaan itu. Titik fokus wanita dulunya terus-menerus membantu dan memberi manfaat bagi orang lain. Ketika dosa mengganggu kebahagiaan, Tuhan membuang konsekuensi dari permusuhan dan rasa sakit. Isu-isu seperti kemiskinan, kesehatan yang mengerikan, buta huruf, dan penindasan dimulai di Taman Eden yang dirusak dengan dosa. Tuhan berjanji sebuah solusi yang akan menempatkan hal-hal yang benar, namun tidak terus kembali pada menggambarkan duri dan onak yang akan muncul untuk membuat hidup menyakitkan sampai hari-hari pemulihan. Tuhan berbicara kembali kepada rasa sakit dosa melalui perbaikan pendekatan untuk peran manajemen yang disinkronkan dari aset laki-laki dan perempuannya. Hawa memperoleh namanya sebagai ibu semua yang hidup. Kejadian 3 ayat 20. Setiap bayi perempuan sejak itu telah berbagi dalam janji itu sambil melewati generasinya sendiri di dunia yang penuh duri. Rancangan bagi umat manusia untuk mengisi, menundukkan, dan memanipulasi bumi menyelimuti posisi prakejatuhan yang asli bagi anak perempuan sebagai pembantu dalam komisi inovatif Tuhan. Dosa membuat manusia terengah-engah untuk menghirup udara taman, menjalani kualitas hidup yang telah rusak. Sementara kita sekarang hidup berkonflik, anak perempuan memelihara. Sementara kita hidup sendirian, wanita nyaman. Sementara kita miskin, wanita mendukung. Posisi manajemen perempuan adalah untuk meredakan kekuatan-kekuatan merugikan yang dipicu karena dosa. Tuhan menyatakan bahwa perempuan adalah pemimpin. Kami membantu mencapai amanatnya yang inovatif, dengan seorang wanita yang disengaja dan bertekad mencari cara meredakan rasa sakit yang dilakukan akibat dosa. Apa yang membuat peran kepemimpinan wanita unik? Setelah ketidakpuasan yang luar biasa yang dipaksakan oleh dosa, sebelum dia memiliki anak,
Hawa dulu ditugaskan sebagai ibu dari semua yang hidup yang akan datang. Bagi ibu, hidup adalah untuk memelihara, menghibur, untuk mengadvokasi, untuk mengatur, dan untuk memberikan kelahiran bagi banyak kehidupan. Informasi bahwa gaya hidup akan rusak dan salah tempat digunakan untuk diamati melalui informasi dari pembuat jalan yang ditunjuk untuk merawat dan membuai mereka yang tinggal setelahnya. Pengelolaan anak perempuan adalah fase dari rancangan Allah yang terkoordinasi untuk meringankan umat manusia. PBB meninjau bahwa sementara keinginan bertahan untuk menciptakan dan memobilisasi manajemen praktis perempuan, informasi menunjukkan tertinggi sepanjang masa untuk berbagai lokasi internasional dengan perempuan kepala negara atau kepala pemerintahan, serta untuk bagian internasional menteri perempuan. Di seluruh dunia, wanita melakukan pekerjaan ilahi dari inisiatif perawatan kesehatan utama, memastikan nutrisi yang cukup, mengoperasionalkan rencana bencana, mengelola alternatif pendidikan, menjaga rumah yang damai, dan mengadvokasi keadilan. Pengasuhan praktis yang diperkenalkan ke area manajemen dengan bantuan wanita yang terhubung untuk memimpin membantu memastikan strategi yang seimbang dalam menangani kebutuhan. Perempuan membawa kapasitas intuitif untuk menyelesaikan masalah sambil menyeimbangkan logistik dengan empati yang lebih dekat dengan kesenjangan individu dan non-publik. Dengan memberikan fitur-fitur wanita ini tempat duduk di meja, masalah yang rumit menguntungkan karena Tuhan mengordinasikan hadiah pria dan wanita. Ketika kekuatan para pemimpin wanita dimobilisasi untuk menetapkan rute untuk belas kasih, Tuhan menerima kemuliaan yang lebih besar sementara kita membuat jalan keluar dari taman. Mengapa kepemimpinan wanita penting? Wanita memiliki fungsi pemulihan dalam rencana pemulihan Tuhan yang indah. Sejak jatuhnya umat manusia, fungsi terkini untuk wanita di dunia yang terluka terdiri dari menjadi ibu yang hidup. Dalam sebuah seminar yang diucapkan kepada seorang gadis yang sama sekali belum melahirkan, titik fokus untuk manajemen wanita ini memelihara, menghibur, dan mengadvokasi mereka yang berjuang melawan duri. Mengasuh remaja adalah pekerjaan suci, tetapi hanya fase pekerjaan keibuan. Wanita tempat kasih sayang dan perhatian datang dalam dunia yang sekarat. Di hati seorang pemimpin wanita, kelembutan bersanding dengan kekurangan makanan. Penghiburan dalam isolasi sebagai orang tua tunggal. Kedamaian berinvestasi dalam ideologi yang berlawanan. Kekhawatiran sejalan dengan kerentanan. Menunjuk dalam perjalanan ilahi untuk mencintai mereka yang berjuang dalam bayang-bayang dosa, para pemimpin wanita melewati pemecahan masalah dan perlindungan. Mereka memelihara saat mereka memimpin. Dunia terengah-engah untuk kebaikan yang disampaikan melalui gadis-gadis saleh yang terlibat dalam memelihara kepemimpinan. Menurut penulis Haley Grace Scott dalam karyanya Berani dalam Hal-hal yang Luar Biasa, 1 dari 3 gadis di dunia, keseluruhan 1 miliar orang, akan diperkosa atau kewalahan pada beberapa faktor dalam hidup mereka. Bagian wanita yang terpapar kekerasan fisik dalam kehidupan mereka meningkat dari 12% di Cina hingga 59% di Zambia. Dunia rindu untuk diperlakukan lebih lagi melalui sifat pengasuhan para pemimpin perempuan. Ketika perempuan terjebak dalam permusuhan kata-kata tentang tingkatan dan label kepemimpinan, kita membocorkan keasyikan yang berpikiran barat dengan kepentingan pribadi kita daripada melayani kita sendiri. Sayangnya, seperti quote Grace Scott dari Alexander Harvard di Virtuous Leader, campuran aneh individualisme dan kolektivisme masyarakat modern telah melahirkan generasi-generasi kecil yang egois. Mengapa pemimpin perempuan membuang-buang waktu? Ular pertama-tama merekomendasikan kita harus memilih lebih banyak. Di Taman Eden itu ia meluncurkan kampanye ketidakpuasan, sebuah apel yang mengerikan tetap menawan kita hari ini. Wanita tidak dapat melakukan hal-hal abadi yang indah sementara ketidakpuasan dengan hal-hal duniawi. Gadis hari ini memiliki subjek yang terbuka lebar untuk kepemimpinan. Alih-alih menunda dengan ketidaksepakatan tentang apa yang termasuk dalam ruang lingkup itu, probabilitas menunggu sekarang. Mencari tahu bagaimana membawa sifat integral wanita ke dunia, ada dan masih ada faktor pertengkaran. Ini bukan hal baru.
Tampilan yang kembali ke abad penutupan menunjukkan masalah ini dimasukkan setiap saat. Semua pemimpin perempuan belum diterima di semua meja manajemen. Misi pemerintah tahun 1900-an, Lucy Peabody mengatakan, gadis-gadis hebat cenderung menjadi alternatif yang tidak populer sepanjang hidup mereka. Dan kemudian dia melakukan hal-hal berkualitas tinggi. Beberapa pengaturan tantangan saat ini, bahkan hambatan, bagi wanita untuk berkembang dalam desain Tuhan. Wanita yang membuat perbedaan memiliki cara khusus untuk merangkul kepemimpinan. Kita tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan kata-kata yang menghasut gaya hidup yang kurang, kebohongan yang ditinggalkan, atau kebohongan kepemimpinan yang lebih rendah. Desain rencana untuk mengelola jalan ciptaan yang rusak untuk berjalan bersama Tuhan terdiri dari kerjasama bersama dua jenis manajemen yang mengagumkan, pria dan wanita. Wanita hebat menolak untuk tersedot ke dalam argumen kecil. Ada terlalu banyak rasa sakit di dunia untuk membiarkan potensi sebanyak ini bisa disia-siakan. Apakah kita disibukkan dengan hak-hak istimewa sains yang memungkinkan kita waktu untuk bercanda tentang rentang kepemimpinan kita? Dunia terengah-engah sementara kita berdebat tentang pilihan kata-kata yang terkait dengan manajemen perempuan. Rasa sakit tidak sedikit, dan begitu juga potensi yang dicapai oleh para pemimpin wanita. Tuhan menugaskan para wanita dengan jalan ilahi untuk membantu memimpin jalan dalam merawat dunia yang terluka akibat dosa. Kami memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Seperti apa kepemimpinan wanita sekarang? Di desa-desa, kota-kota, dan bangsa-bangsa, pengentasan turun dan keluar seperti balsam selamat datang dari hati Tuhan melalui tangan-tangan perempuan. Seperti setiap era wanita dari perdamaian taman hingga pandemi internasional, ibu dari semua yang hidup memimpin dalam berkontribusi pada kebutuhan penciptaan perawatan yang terkoordinasi. Kemanapun dia memimpin, Tuhan mencurahkan pengasuhan yang ditunggu-tunggu oleh dunia yang terluka. Ini dimulai dari rumah yang membangun manusia sehat yang dapat memahami, berkomunikasi, dan melayani satu sama lain. Ini meluas ke komunitas di mana empati publikasi interaksi di taman, komite ayah atau ibu, ruang dewan, bisnis, negosiasi cakupan, ruang kelas, dan klinik. Tanpa fungsi yang diperlukan perempuan sebagai pemimpin, dunia terus terengah-engah untuk udara taman. Jadi tentang perkumpulan yang tadi di awal video itu untuk anak perempuan dalam kepemimpinan. Jika Anda menyadari seseorang yang berkomitmen untuk memusatkan perhatian pada pekerjaan ilahi yang dipercayakan kepada Hawa dan putri-putrinya untuk keinginan dunia yang lelah duri, saya pasti ikut bergabung. Tetapi jika itu hanya tujuan untuk mengoceh, kita tidak punya waktu untuk itu. Bagaimana wanita bisa memimpin hari ini? Peran kami dalam manajemen terkoordinasi sangat diperlukan bagi dunia sehingga kami tidak dapat memiliki dana untuk duduk di atas latte yang berdebat tentang label untuk dipimpin. Kita sudah memiliki sepotong luas dunia untuk berdampak sebagai ibu dari semua yang hidup. Dengan kontribusi anak perempuan sebagai faktor penting dari diagram Tuhan untuk memperbaiki umat manusia sampai kita kembali ke kehidupan di Taman Eden, yang terluka memiliki bahaya hidup yang lebih tinggi. Di awal pandemi dunia, Sekretaris Jenderal PBB merujuk dalam sebuah pengarahan bahwa di setiap bidang, mulai dari kebugaran hingga ekonomi, perlindungan hingga perlindungan sosial, hasil COVID-19 diperburuk untuk anak perempuan dan perempuan dengan jujur dengan cara memanfaatkan jenis kelamin mereka. Pandemi menimbulkan kemungkinan mendesak bagi perempuan untuk berinteraksi dengan pandangan dan keterampilan klasik mereka. Ketika kita memungkinkan agenda untuk menyeret kita dari pekerjaan kita yang luar biasa sebagai wanita yang luar biasa, membuat kita tetap yakin dalam argumen tentang judul dan terminologi, kehancuran tidak terjawab. Peperangan seorang wanita sekarang bukan terhadap pria atau bertentangan dengan dewa manusia, namun bertentangan dengan orang jahat yang memberi makan konflik dan mereka yang mencintai cara bejatnya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu.
1 Yohanes 3 ayat 8. Ketika wanita Allah yang diciptakan secara ilahi memimpin dari kekuatan-kekuatan mereka yang ditugaskan secara ilahi, mereka memasuki konflik yang bertentangan dengan yang berdosa sejak awal. Dia menahannya kembali dari peningkatan pengaruh sebagai pemimpin, penggunaan senjata seperti ketidakpuasan dan gangguan. 10 contoh bagaimana pemimpin perempuan dapat mengubah dunia sekarang. 1. Pimpin murid-murid untuk belajar di bawah pembatasan dan sumber yang terbatas di rumah atau di kampus. 2. Jangkau berbagai kebutuhan yang muncul karena berbagai motif di gereja atau pintu berikutnya. 3. Instruksikan generasi berikutnya tentang cara berjalan-jalan dengan Tuhan di dalam rancangan Tuhan yang benar di rumah Anda atau dalam buku. 4. Berdoalah tentang masalah subjek pribadi, lokal, nasional, dan internasional berlutut atau sepanjang malam. 5. Mengadvokasi dan mengadministrasikan pendanaan yang memprioritaskan perawatan penuh kasih sebagai pemerintah atau sebagai donor. 6. Pastikan pesan aktual keluar pada struktur media dengan data klasik dalam kata-kata tertulis atau lisan. 7. Latih dan mentor gadis yang berbeda tentang peran manajemen klasik mereka di tempat kerja atau di rumah Anda. 8. Negosiasikan polis dan perjanjian asuransi yang mengembangkan aliansi kerjasama antar lembaga di ruang dewan atau di klinik. 9. Ilustrasikan personal Tuhan dan niat taman ke dunia yang menyakitkan di studio Anda atau dalam perilaku Anda. 10. Nyatakan kenyataan tentang bagaimana Tuhan menggunakan wanita untuk ibu dalam kehidupan di non-publik atau di depan umum, tetapi selalu di hati Anda. Jika Anda seorang wanita yang menganalisis hal ini, sadarilah bahwa Anda secara ilahi ditugaskan untuk memimpin di dunia ini. Jika Anda seorang pria yang menganalisis hal ini, berdoalah tentang bagaimana Anda bisa menjadi sekutu yang tepat dalam desain besar Tuhan dan beri ruang untuk gadis-gadis di lingkungan Anda. Sekian dulu guys, semoga video kali ini bisa menjadi berkat dan memberkati terutama para wanita. Tuhan memberkati.